Hai teman-teman, saya Derencang dari 11 IPA 3. Hari ini akan melaksanakan sebuah eksperimen yang berkaitan dengan hukum Torricelli. Jadi di sini saat dalam melakukan eksperimen ini kita akan membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah kemasan botol. Yang kedua adalah sebuah penggaris. Kalau bisa yang lebih besar, lebih panjang daripada botolnya. Yang ketiga adalah stopwatch. Di sini saya akan menggunakan HP saya sebagai stopwatch dan sebuah spidol untuk menandai di botolnya. Teman-teman, jadi untuk tahapan pertama dalam melakukan eksperimen Torricelli ini, kita akan mengukur botol kemasan kita. Apa yang kita akan ukur? Kita akan membuat sebuah titik di mana teman-teman akan menentukan titik untuk keluarnya air nantinya. Pada kondisi ini saya akan menentukan pada titik sini. Situ. Sekarang untuk pengukurannya ada 3 hal yang kita harus ukur, yaitu pertama, ketinggian air secara keseluruhan, mulai dari bawah sampai air pada titik ini, yang paling tinggi. Di sini saya mendapatkan angka 20 cm. Saya tulis 20 cm ini kita simbolkan sebagai H1. Kita lanjut untuk mencari metrik yang kedua, yaitu untuk mencari H. H itu kita ukur dari titik ke atas. Jadi pada konteks di sini saya mengukur dari titik ke atas, saya mendapatkan angka 13 dan saya catat lagi H13. Dan untuk metrik yang terakhir kita akan mengukur dari botol dari titik ke bawah. Di sini saya mendapatkan 7 cm, teman-teman. Jadi saya akan menulis dan menyimbolkannya sebagai H2. Teman-teman harus mencatat semua ini karena nantinya kita akan menggunakan data-data yang kita sudah ukur untuk mencari kecepatan. Setelah selesai mengukur, teman-teman segera melubangi titik yang sudah ditandai dan mungkin diplester terlebih dahulu agar air tidak keluar. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran pada kemasan botol yang telah saya lakukan, teman-teman. Ini adalah data-datanya. Untuk H sendiri adalah 0,13 meter, H1 adalah 0,2 meter, dan H2 adalah 0,07 meter. Berikutnya, teman-teman harus memposisikan penggaris tepat pada dimana air nantinya akan keluar. Jadi konsepnya kita akan membuka selotip ini, airnya akan keluar. Nah, saat dibuka langsung menyalakan stopwatch, menghitung waktu sampai air mendarat di lantai. Dan penggaris ini gunanya nanti adalah untuk mengukur seberapa jauh air akan keluar. Kita telah menyelesaikan eksperimennya, teman-teman. Dan setelah menyelesaikan eksperimen, kita mendapatkan beberapa data-data yang baru. H1, H, dan H2 telah kita cari sebelumnya saat mengukur botol. Data yang baru kita dapatkan adalah X dan T. X itu adalah jarak jauhnya air yang keluar dari botol, sedangkan T adalah waktu yang diperlukan untuk air mencapai permukaan. Pada data di sebelah kita mendapatkan X adalah 14 cm atau 0,14 meter, sedangkan T sendiri adalah 0,08 second. Di sini teman-teman sebenarnya ada beberapa data yang saling mempengaruhi, seperti pengaruh H terhadap V dan X. Saya langsung contohkan, teman-teman. Jadi semakin kecil H-nya atau semakin pendek H-nya, maka jarak atau X dari air akan semakin kecil juga. Jadi contohnya kita taruh di sini titik dan ini H-nya. Ini adalah H-nya. H-nya semakin kecil, maka X-nya nanti juga akan semakin kecil. Begitu pula dengan V-nya. V-nya otomatis akan menjadi semakin lambat. Sedangkan ketika kita menaruh titik di sini misalnya, dan ini adalah ukuran dari H-nya. Secara langsung, hanya nanti akan mempengaruhi dari kecepatan dari air yang akan mengalir. Sehingga air yang akan mengalir akan semakin kuat
membuat jaraknya atau X-nya semakin panjang. Kurang lebih data-data yang saling mempengaruhi pada Torricelli seperti itu. Sekarang menggunakan data-data yang kita sudah kumpulkan, waktunya kita akan kita akan mencari seberapa cepat air yang mengalir keluar. Kita akan menggunakan dua rumus. Yang pertama adalah rumus Torricelli dan yang kedua adalah rumus parabola. Untuk rumus Torricelli sendiri, rumusnya adalah V sama dengan akar dari 2 kali gravitasi kali ketinggian H. Bukan H1, bukan H2 ya teman-teman, tapi H saja. Sehingga solusinya adalah kita masukkan 2, gravitasi kita anggap 10 meter per second, dan untuk H adalah 0,13 cm sesuai dengan 0,13 meter sesuai dengan yang kita sudah dapatkan. Sehingga kita temukan akar 2,6, di mana jika akar 2,6 diakarkan akan menghasilkan 1,61 meter per second. Kedua, kita akan menghitung menggunakan rumus parabola. Parabola sendiri memiliki rumus V sama dengan X per T. Nah, di sini peran X dan T yang kita sudah cari akan berguna juga. Sehingga solusinya adalah kita memasukkan X yaitu 0,14 meter dan T sendiri adalah 0,08 second. Dibagikan dan kita mendapatkan hasil 1,75 meter per second. Kesimpulannya teman-teman, baik kita menggunakan rumus Torricelli maupun rumus parabola, nantinya kita akan mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Seperti yang saya sudah lakukan pada eksperimen pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mempelajari sesuatu dari eksperimen ini dan terima kasih sudah menonton.